Selamat malam. Kali ini kita sedang berada di rumah saya. Kita kedatangan tamu atau teman kita, kawan kita, yaitu Kang Ahmad Riani. Sebelum itu kita salam pejuang devisa. Kang Ahmad Riani, gimana kabarnya? Sehat, sehat, Bang. Sehat, sehat, sehat. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya. Bahwa kebetulan Kang Ahmad ini udah lama kenal, tapi di Facebook ternyata orang Pasauran ya, atau orang Dahu ya. Orang Dahu. Nah, jadi Kang Ahmad ini bekerja di salah satu perusahaan kapal pesiar, yaitu kapalnya adalah kapal Manship ya, Mensi. kapal pesiar yang ditunggangi oleh perusahaan dari negara Jerman ya. Pastinya bisa bahasa Jerman juga. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kang Ahmad mau salam-salam buat keluarga atau teman atau siapa orang-orang terdekat, kawan-kawan yang ada di hotel daerah kita. Daerah Anyar. Ya, Buat rekan-rekanku seperjuangan, perhotelan, salam, salam jangkar, salam satu jangkar. nah, Kang Ahmad ini adalah seorang waiter ya, yang dimana sebelum ke kapal itu bekerja di salah satu hotel atau beberapa hotel. Di mana Kang dulu mulai karirnya? Kalau memulai karir, saya dari PKL, itu di Hawaii. Hawaii. Kalau terus dengan di Marbella. Kalau kerja saya di Marbella, kurang Oke. lebih ya 6 tahun. Kalau di Marbella ada Putri ya, Bang Uus, Pak Budi ya, pastinya kan masih banyak kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan yang masih di sana diberi kesehatan ya. Nah, Kang Ahmad lalu boleh diceritakan awalnya kan di Marbella. Nah, bisa ada keinginan ke kapal itu dari mana? Pertama, keinginan ke kapal itu tekad. Tekad. Nah, tahu Tekad. kapal pesiar itu dari Kalau mana? kapal pesiar itu sering lihat-lihat Facebook, Oh, bukan dari tamu gitu ya, sering bukan? lihat-lihat Oh, Facebook, sering ngobrol. Kebetulan ada salah satu teman atau ya. rekan juga kerja di salah satu kapal pesiar milik perusahaan Singapura dan Taiwan atau Singapura dan Hong Kong. Gening ya. Genting Ya. Genting Dream. Kalau Dream orang-orang Bus. kalau orang-orang gambling tuh udah familiar lah dengan orang-orang Genting Bus. Dari situ mulai buka kapal tuh kayak gimana, bentuknya kayak apa. Dan ternyata basicnya sama perhotelan. Nah, dari situ saya termotivasi untuk bisa keliling dunia. Itu yang memotivasi saya tiap hari. Lalu setelah itu melamar atau mencoba cari info apa seperti apa? Nah, dari situ terlebih mencari info kerja ke kapal itu harus apa aja, persiapannya apa aja. Sendiri saya belajar otodidak, bahasa Inggris dan segala macamnya belajar otodidak. Nah, mencoba memberanikan diri ke Jogja, ke Yogyakarta. Yogyakarta, Oke. memberanikan diri. Resign berarti Saya pekerjaan. menyatakan diri resign. Jadi Oke. harus berani nih keluar, kalau kata orang mah keluar dari zona nyaman. Iya. Resign dari Marbella. Setelah resign dari Marbella, saya ke Jogja. Tanpa arah, tanpa tujuan, bukan berarti tanpa tekad. Iya. Dari situ mulai nyari-nyari agent segala macam, dapat rekomendasi masuk LPK. Singkat cerita, memperdalam bahasa Inggris dan ilmu perhotelan, mulai. LPK-nya apa? Saya dulu LPK Kapten Klub Jogja. Kapten Klub Jogja yang memulai. Salam-salam buat alumni Kapten Klub yang di Marbella, mungkin ada beberapa. Kalau di Kapten Klub di Jogja saya belum ada kawan, tapi kalau sama di Pak yang Bandung, di Bandung, Pak Bekti, Pak Bekti, Kang saya Amin. alumni sama uh, siapa? Hasan, alumni saya. Hasan, Tika, terus ada yang di Royal, sama dia juga di Royal, angkatan dengan saya. Febri dan sebagainya itu alumni dengan kita, sama-sama Oke. dulu waktu Warga kerja. Kapten Klub ya. Jadi untuk teman-teman yang di Bandung yang mau belajar mengenai perhotelan ataupun kapal pesiar, boleh gabung dengan Pak Bekti. Nah, berarti pada saat itu ke Jogja ya, dan Saya ke Jogja waktu memutuskan itu. desain ya Saya memutuskan resign dari hotel. yang udah jadi karyawan kontrak lah dengan gaji yang Lumayan bisa ya pada disebut saat itu. lumayan untuk tinggal di kampung dengan gaji UMR plus servis itu sudah pas lah untuk saat itu. Berarti ke Jogja langsung gabung dengan Kapten Klub. Apakah Dengan sebelumnya sudah ada pilihan dari rumah bahwasanya harus ke Kapten Klub, atau pada saat itu masih nyari-nyari LPK?
Dari rumah pada saat itu memang belum ada planning mau ke LPK mana, mau ke agent mana. Setelah beberapa pertimbangan, nyari komunikasi dengan kontak Kapten Klub, dengan Pacific Marine dan Oh, Pacific sebagainya. Marine School ya. Sempat ke Pacific Marine School. Saya sih nggak nyampe ke Pacific Marine ke tempatnya, tapi saya sempat kenal dengan Mas siapa? Agung. Pak Agung, Mas Agung ya. Saya Salam, sempat Mas Agung. salam sama Mas Agung. Yang Saya Jogja sempat- salah satu LPK rekomendasi ya. Kalau memang rekan-rekan mau ke Jogja, bisa di Kapten Club yang berlokasi di daerah Sleman. Kalau mau yang di daerah Bantul, bisa hubungi Mas Agung di Pacific Marine. Baik. Nah, lalu setelah itu sekolah di LPK, padahal udah ada pengalaman hotel ya, bener-bener berpengalaman dibilang. Iya, kurang Karena lebih. minimnya informasi Minimnya ya informasi waktu Ah. itu, karena belum kenal dengan rekan-rekan yang di kerja kapal. di kapal. Saya ke kapal nggak ada kenalan, kenal Jadi- A, B, C, D nggak ada, totali itu nggak ada. Pokoknya dari rumah itu gimana caranya pulang itu harus udah dapat kerjaan di Di kapal. kapal. Padahal ada Kapten Klub di Lampung yang lebih dekat mungkin dari Pada daerah. saat itu Kapten Klub di Lampung belum Belum ada. ada. Jadi belum, mungkin muridnya masih 1, 2, 3, belum ada yang keluar Lampung buat PKL dan sebagainya. Nah, lalu setelah Kang Ahmad sendiri memutuskan kerja di kapal, nah pasti pada saat itu ngelamar dulu ya. Agen apa pertama atau kapal apa yang dituju? Pertama saya itu di Ratu Oceaneria. Di Jogja. Iya, Oke. di belakang UIN tuh Ratu Oceaneria. Di Jogja ya, di Jogja. Di Jogja. Ya, lalu Ratu Oceaneria. Terus saya keterima di sana. Saya ngeplay restoran, tapi saya keterima second choice-nya di Geli. Waktu itu di Geli dengan beberapa pertimbangan, saya tunggu dulu. Ngeplay lagi, dapat tawaran di Magsaysay. Alfa Magsaysay. dulu Meranti Magsaysay namanya. Meranti, dulu Sebelum Meranti. berubah jadi apa Magsaysay ya? Ya, dulu Meranti Magsaysay. Kalau nggak salah dulu kapalnya Costa sama Aida. Dulu Costa sama Aida. Buka lowongannya. Nah, setelah dari itu nge-play lagi, ada informasi nih, ada namanya, saya lewat Demarin waktu itu. Demarin ya, agensi ya. Demarin salah satu agensi resmi buat ke kapal pesiar. Untuk yang dimensi itu Demarin. Demarin ya, salah satunya. Bisa di Jakarta, bisa di Bali, dan bisa di Jogja. Kebetulan saya kenalnya dengan yang di Jogja. Nah, waktu itu di Jogja, karena mereka ke Jogja buat new hire crew dan segala macamnya, apply di Demarin, ketemu user. Beberapa bulan kemudian ketemu user tuh di Bali, ketemu user orang Jerman, datang ke sana interview, kurang lebih bersaing dengan 500 orang pribumi di Bali sana. Interview, keterima, dan pulang. Kurang lebih singkatnya Terima. seperti itu. Nah, posisi yang didapat saat pertama itu di kapal Manship ini apa posisinya, Kak? Saya dulu keterima itu utility restoran. Oke, Karena utility restoran. basicnya dari rumah itu restoran, saya keterima utility restoran. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini saya bisa membantu menjelaskan sedikit atau kita memberikan informasi melalui Kang Ahmad ya. Karena sebelumnya Kang Ahmad ini waiter di hotel. Kerjaannya mungkin kalau bahasa kita, bahasa daerah, palawari ya. Nah, Palawari. bedanya apa Kang sama utility restoran? Kalau dari pekerjaan mungkin bisa disebut sama. Kalau pekerjaan semua sama. Dengan waiter di kapal, dengan utility, waiter di darat, itu di kapal tuh kerjaan kurang lebih sama. Hanya saja kalau di kapal itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Dalam artian kalau misalkan kita ada section, misalkan section kita station A misalkan preparation gelas. Dari mulai bulan pertama sampai kita pulang, kalau kita nggak dipindah, bersihinnya gelas. Kalau saya ya, kalau di perusahaan saya, memang tiap perusahaan itu punya standar masing-masing. Tapi dirotasi, misalkan 1 bulan saya di gelas, nanti besok preparation saya di cutlery, nanti besok preparation di plate, kurang lebih seperti itu. Nanti bulan pertama kita set up, dari set up kita jadi asisten segala macam itu. Jadi jenjang karirnya di kapal tuh jelas. Oke. Nah, yang saya tanyakan di sini
pada saat kerja di posisi Hawaii waiter di darat atau di Hotel Marbella, itu kan langsung berhubungan dengan tamu. Apakah di kapal itu dengan posisi utility restoran sama langsung dengan tamu? Kebetulan waktu itu saya dapat langsung kontak dengan tamu. Oh, Untuk kontak dengan tamu karena tapi saya kerja semacam kayak buffet restoran. Mungkin kalau orang teman-teman yang sedang nunggu kerja ke kapal, kalau istilah Amerika itu kita nyebutnya Lido. Kalau istilah kapal Royal, kapal Aida dan sebagainya itu nyebutnya Carnival, itu namanya Lido. Di restorannya itu buffet, cutlery-nya di meja, di setup pakai stand, di meja segala macam sudah ready. Kita hanya preparean clear oke. up seputaran situ aja. Jadi kita istilahnya cuma melayani buffet aja ya, Melayani buffet aja. bukan ala carte ya. Nah, Bukan alat. lalu Kang Ahmad, bolehlah kita tanya gaji ya, kita biar semangat mungkin orang-orang yang masih menunggu, mudah-mudahan membantu juga. Nah, untuk masalah gaji ya, pertama itu dengan posisi itu berapa dolar, Kang? Waktu itu Dolar apa euro? saya waktu itu dolar. Karena perusahaannya internasional, sementara mata uang yang dipakai itu menggunakan dolar. Waktu itu saya dapat 850 Dulu ya 2000 berapa itu? 2018. Di luar bonus. Di luar bonus dan kurang lebih di luar uang tip. Sekarang udah posisi apa, Kang? Saya sekarang posisi waiter. Berapa tahun untuk posisi Kalau ini? waiter sih belum lama, kurang lebih ya 1 tahun ini loh. Karena tiap tahun tuh karena ada pandemi itu kurang Oke, lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Itu yang membuat karir kita Mm-mm. sedikit terganggu. Nah, pastinya beda ya, gajinya mungkin udah naik juga ya. Nah, boleh dibilang sebenarnya sih tidak jauh dengan gaji di hotel darat ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi utuh ya, untuk mengenai salary itu uang kita utuh ya. Lalu mungkin pengalaman itu yang nggak bisa dibayar. Ya, Benar. kurang lebih pengalaman seperti itu. Tapi untuk rekan-rekan yang sedang menunggu kapal pesiar atau dan sebagainya, di kapal itu katakan gaji 850 dolar. Itu uangnya fix loh. Udah dapat makan, dapat minum, dapat tempat tinggal dan sebagainya. Kalau memang kita pintar-pintar cari uang, bisa berkomunikasi dengan tamu, bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan, kita ada istilahnya side job, Mas. Iya. Kalau di kapal itu ada Sampingan istilahnya ya? side job. Misalkan si masnya waiter, kerjaannya set up, clear up, sama beresin di belakang. Karena udah jadi waiter, males kan? Ah, yang penting saya mah set up, nggak mau clear up atau nggak mau beres-beres di belakang. Nah, saya sebagai utility menawarkan diri, Bang, boleh saya kerjain di belakang? Ya silahkan. Nanti di luar jam kerja kita kerja itu. Misalkan dia kerjaannya preparation cutleries atau preparation gelas atau preparation tray dan sebagainya. Kita yang mempersiapkan kerjaannya dia. Nah, nanti kalau masalah berapa Pak misalkan uangnya atau gajinya, ya tergantung kita nego dengan si waiter tersebut. Kalau memang waiternya orang Indonesia kebanyakan loyal. Jadi kalau sesama orang Indonesia kamu bisa dapat kadang-kadang 80, bisa 100, 150 dan sebagainya. Itu dalam satu cruise. Ya, kemungkinan satu cruise itu ya Lumayan ya. minggu satu minggu. Satu cruise itu 1 minggu. Jadi satu minggu dapat 100. Lumayan buat uang rokok, uang jajan, uang pulsa dan sebagainya. Nah, itu sejauh ini kita udah ngobrol mengenai awal mula sampai pekerjaan apa yang didapat sampai akhir ya. Nah, lalu keinginan terakhir Kang Ahmad ya, selama berapa tahun bekerja Kang Ahmad? Kurang lebih 5 atau 4 tahun. Nah, 5 tahun. baik 5 tahun, 6 tahun lah, hampir 6 tahun ya. Nah, lalu apa tujuan akhir dari pekerjaannya? Apakah mau usaha atau masih mau meneruskan ke karirnya di kapal pesiar atau gimana? Ya, namanya juga di perantauan ya. Kita nggak akan lama hidup di kapal. Untuk sementara sih, untuk saat ini, kita masih planning buat di kapal dulu. Ngumpulin modal buat membangun sebuah usaha. Amin, Ya, mudah-mudahan pengen-pengennya tercapai ya. Ya, kayak Mas FK lah. Hiburan Sama aja. beliau nih sama ex kapal juga. Kebetulan kita pernah kerja di salah satu hotel yang sama. Dulu saya sempat di Marbella di Sahara.
Di mana Mas dulu Mas? Di Sahara. Sahara. Yang nolongin saya masih inget tuh Budike yang sekarang jadi general manager di salah satu hotel Halo Sangiang. Budito. Nah, pada saat Salam itu memang saya beliau. pendidikan ya bartender di salah satu sekolah bartender terbaik yang ada di Jakarta, itu Metric Flair Valencia. Valencia itu menawarkan buat bekerja di salah satu hotel. Kebetulan daerah saya di Anyer, di situ ada Budike, Padani dan almarhum Om Gusur, Bang Busur. bartendernya ya. Jadi sangat diingat sekali. Mudah-mudahan semuanya sehat, terutama buat Budike yang sangat baik. Bayangin pada saat itu saya bilang mau training, tapi beliau, yaudah kamu kerja aja, saya gaji. Saya rasa mungkin nggak ada lagi orang seperti beliau ya, dengan posisi yang tinggi di hotel yang saya kunjungi ya. Banyak hotel-hotel yang sangat bagus di Anyer, tapi hanya beliau yang menawarkan seperti itu kan. Karena beliau ingin anak-anak daerah kita ini pikirannya luas dan bisa memajukan keluarga, menaikkan derajat. Mudah-mudahan dengan adanya pekerjaan kapal pesiar atau Ya. TKW TKI kan, kita selain membantu negara melalui devisa, kita ini bisa membantu perekonomian keluarga. keluarga. Misalnya Kang Ahmad mau buka usaha, Kang Ahmad bisa membantu orang-orang sekitar, saudaranya yang mungkin cuma lulusan SMP, SMA ya kan. Kalau dengan adanya usaha kita bisa bantu, bener nggak? Kurang lebih ya memang salah satu niat buat ke kapal itu. Di sisi lain, faktor ekonomi yang harus mempengaruhi pergerakan kita buat keluar dari zona nyaman. Tim Marbella dengan gaji UMR plus servis ya bisa dihitung lah UMR waktu itu kurang lebih 3.700.000 kurang lebih waktu itu. Servis 1 sampai 2 juta ya. Servis 1 atau 2 juta. Ya, keluar dari itu memang berat tapi dengan tekad yang kuat, ingin mengembangkan diri, ingin mengembangkan potensi, karena untuk mempunyai daya saing itu kita memang harus punya ilmu baru. Betul. Harus punya ilmu baru. Selain itu ketika kita punya pengalaman di luar negeri, mudah-mudahan pada saat kita resign atau pulang itu kita memutuskan untuk berkarir lagi di hotel, mudah-mudahan kita posisinya dapat yang bagus ya. Ya, Jadi jangan saja. Gitu. Jangan sampai anak-anak daerah yang cuma jadi pekerja cuma dengan posisi aman aja gitu kan. Kalau bisa kita jadi atasan di daerah sendiri ya. Karena itu berhak ya kalau kita punya ilmu, punya pengalaman ya kan. Jadi jangan kalah bersaing lah dengan orang-orang pendatang ya. Orang-orang. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman khususnya yang daerah Pantai Carita, Anyer, Labuan, Tanjung Lesung, Serang, Cilegon yang beringinan ke kapal pesiar tercapai ya. Jangan menyerah, jangan putus asa intinya ya. Jadi kalau masalah rezeki mah mudah-mudahan yang masih tetap semangat bisa ya. Rezeki memang tidak bisa ditebak ya. Rezeki itu luas, bisa dicari di mana aja ya. Dan kita pun tidak ingin sebenarnya jauh dari keluarga ya. Sebenarnya tidak ingin, tapi dengan atas beberapa hal pertimbangan, poin plusnya kerja di kapal bisa keliling dunia secara gratis, Mas. Itu ya. Dulu saya tahu negara-negara, sedikit cerita nih. Ya. Saya tahu negara-negara Eropa itu pas musim World Cup. World Cup atau Euro. Lihat bendera Jerman, lihat bendera Kroasia, bendera Italia. Cuman tahu nama doang dan benderanya. Dan alhamdulillah berkat kerja di kapal, Eropa, se-Eropa lah ya, Eropa Union dan sekitarnya sudah semua, kecuali mungkin Eropa yang tidak mempunyai daya saing yang tinggi. Kalau Eropa kayak Turki, Jerman, Inggris, Scotland, Prancis, Belgia, Yunani, dan sekitarnya sudah semua. Rusia, Ukraina, apalagi pengalaman yang tidak bisa dibayar ya. Denmark, Finlandia dan sebagainya. Itu baru kawasan Eropa. Belum saya dari situ ke kawasan Asia. Negara-negara Teluk, Israel. Israel karena memang kapal pesiar tidak memungkiri kita kerja di kapal pesiar memang punya milik orang-orang barat. Ya kita hanya sekedar bekerja, Mas. Dengan begitu, karena salah satu untuk bisa masuk ke Palestina itu cuma ada 2 pintunya. Kalau memang nggak lewat Israel atau lewat Yordania. Ya, dengan teman-teman pada turun ke darat segala macamnya. Atau ke Dubai, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Vietnam dan sebagainya. Udah banyak negara yang dikunjungi ya. Belum lagi negara-negara Amerika Latin, Barbados, Costa Rica, Brazil, ya sebagainya. Jadi memang ya seperti itulah.
Nah, hidup kerap tak memberikan banyak pilihan ya. Tapi itu adalah sebuah pilihan bagi kita yang ingin memberikan yang terbaik dalam waktu singkat ya. Siapa sih yang mau jauh dari keluarga, anak, istri, tapi demi masa depan ya. Pastinya mudah-mudahan teman-teman TKW, TKI, kapal pesiar ya yang jauh dari keluarga, yang sedang bekerja di Australia, ya program-program PHP, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Nah, yang di rumah pun yang sedang bekerja, mudah-mudahan dikasih sehat, tetap semangat. Pasti hidup itu kadang tidak bisa ditebak, Kang ya. Jadi Kayaknya jalannya kalau memang mau kerja, mau tahu nih Bang, mau tahu kerja di kapal pesiar Jerman, mungkin dari zaman sekolah saya belajar otodidak bahasa ya Jerman. Karena saya nggak tahu nih mau kapal. Pokoknya saya tuh harus kerja ke kapal pesiar bisa keliling dunia. Salah satu yang memotivasi saya kapal pesiar, dulu kita sering tahu yang namanya kapal Titanic Titanic di ya. RCTI jam 1 malam tuh. Saya sering lihat itu kapal apa, kapal apa. Kita taunya kapal Titanic. Seru film ya. Sampai sekarang pun orang-orang di sekitaran rumah saya, kalau saya ngomong kapal pesiar, mungkin beberapa orang Nggak tahu. nggak tahu. Mungkin sekarang sudah banyak TikTok, Facebook, dan sebagainya, mereka bisa lihat, bisa cari. Dulu tinggal kita bilang kapal Titanic, oh iya kapalnya yang mewah itu, yang kayak hotel dan sebagainya, dan sebagainya. Di situ, oh iya, punya motivasi, bisa keliling dunia, bisa kenal dengan orang-orang bule. Teman-teman saya di tempat kerja itu, Mas, minimal ngomong tuh bahasa Inggris. Nggak ada yang ngomong bahasa lain. Orang Jerman, orang Ukraine, Iya, saya ya kan? lagi video os dulu. Orang Ukraine, dan orang-orang sebagainya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris. Pertama ragu, waduh nggak ada bahasa Inggris gimana nih ngomongnya. But I need to trust myself. I need to speak. Doesn't matter. Correct or not, doesn't matter. They are also same. No, not perfect like UK or US. Mereka tuh berbicara sama kayak kita, karena mereka punya bahasa daerah, punya bahasa negara Masing-masing ya. masing-masing. Ketika kita ragu untuk mencoba, ini untuk rekan-rekan semua, adik-adikku yang sedang menempuh pendidikan, jangan patah semangat, jangan pernah ragu, wah gak bisa bahasa Inggris. Terus mencoba. Punya kaca, ngomong di kaca, sambil mandi, ngomong sambil mandi. Gak apa-apa dikira orang gila, gak masalah dikira orang. Yang penting kita nggak gila. Yang penting kita nggak gila. Karena dengan tekad yang kuat, tidak akan ada yang bisa merubah Anda selain diri Anda sendiri. Saya tetap punya pegangan seperti itu. Tidak akan ada yang bisa merubah hidup saya selain saya. Memang kita tidak menomorduakan Tuhan dan sebagainya. Itu nomor sekian. Tapi dalam diri saya sendiri, tidak ada yang bisa merubah saya selain saya. Gitu. Jadi bisa disimak ya, bisa mungkin ambil yang bagusnya ya kan. Jadi itu motivasi juga ya, dan Kang Ahmad barusan ya. Jadi tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali tekad kita ya. Kalau kita libatkan Ya, Tuhan pasti ya, kita sebagai manusia harus selalu melibatkan Tuhan dalam hidup. Tapi tergantung diri kita juga ya. Kalau kita nggak usaha, nggak niat, ya nggak mungkin bisa ya. Memang sembilan, kalau memang doa itu utama, tapi tetap pelengkapnya usaha itu menentukan hasil Anda. Ketika Anda sekarang capek, lelah, bosen, mau nyerah, nih, aduh nunggu nih ke kapal gak berangkat-berangkat. Ada yang 1 tahun nunggu, ada yang 2 tahun nunggu, ada yang sampai 3 tahun nunggu, Mas. Teman saya sampai menikah. Sampai menikah, bersama dengan saya, sampai menikah 2 tahun. Gak berangkat ke kapal. Padahal rajin belajarnya ya. Padahal rajin belajar. Gitu. Apalagi yang nggak belajar. Apalagi nggak belajar gitu. Karena memang ketika kita sabar, biasanya orang-orang sabar dapat kapalnya yang lebih bagus. Betul. Beneran, saya nggak berbicara bohong. Saya ke kapal hoki, apply, keterima, langsung dapat kerjaan. Teman saya apply gagal. Sekarang dia keterima di salah satu kapal yang gajinya posisinya lumayan enak, langsung tinggi. Itu di luar ekspektasi itu. Posisi itu tuh nggak ada lagi. Posisi apa? Dia waktu itu dapat floris. Floris itu apa ya? Tukang ngerangkai bunga. Iya, jarang ya. Ngerangkai bunga itu 2.500. Padahal rangkai bunga-bunga ya. Ngerangkai bunga aja. Kembang, jadi ya. bikin ngerangkai bunga 2.500 banyak kan. My God, kalau dirupiahkan sekitar 40 juta ya? 40 juta. Ngerangkai bunga aja. Jadi ada kamar VIP 20 bikin.
ada tempat pertemuan, misalkan orang-orang kapten atau dan sebagainya, ekspatriat bikin. Cuma ngerangkai bunga aja, Mas. Bayangkan coba. Udah Ketimbang rezekinya susah ya. saya 2 kali lipat, saya lebih kecil. Memang dia modalnya sabar. Iya. Jadi Disebut pintar, nggak terlalu pintar, biasa saja kayak gitu. Cuman sabar dan tekun. udah itu rezekinya salah ya. satu kunci. Pasti orangnya belajar terus. Belajar terus. Kalau nggak belajar gimana mau berangkat ya kan? Karena pas begitu di akhir kita akan ada interview dan sebagainya itu. Makanya sekalipun lagi nunggu, tetap saran saya mencoba berlatih ngomong sama tembok, sama HP. Sekarang sudah banyak media, bisa di medsos atau dan sebagainya. Siap, ya mungkin itu saja dari Kang Ahmad dan juga saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ya keadaannya seperti ini ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau bisa jawab kita akan tanya, kita akan jawab. Kalau nggak bisa ya mohon maaf ya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang Devisa. Salam satu jangkar. Udah.